Selamat sore Indonesia, secara khusus para pembina olahraga berprestasi. Tidak lama lagi, bulan depan kita akan mengikuti event SEA Games di Kamboja. Tentu menjadi perhatian kita, seberapa banyak elit atlet Indonesia yang akan dikirim ke sana. Tentu kita berpikir apa sih yang menjadi acuan kita untuk melihat elit atlet. Kalau kita melihat di media sosial bahwa VO2 Max dijadikan salah satu parameter untuk melihat seperti apa sih level atlet, elit atlet Olimpiade, Asian Games, SEA Games. Tentu ini menjadi acuan kita di nasional. Elit atlet seperti apa yang akan kita kirim menuju event SEA Games misalnya. VO2 Max menjadi parameter. Mungkin kalau kita menggunakan estimasi, jika nasional kita tempatkan VO2 Max-nya berkisar 60, dengan pertimbangan di Asian Games naik menjadi 70 skornya, dan kemudian di Olimpiade bisa 80 ke atas. Memang idealnya seperti itu. Pertanyaan kita, bagaimana meningkatkan VO2 Max seorang elit atlet itu, yang tentunya berproses dari jenjang kabupaten, kota, provinsi, nasional, internasional. Tentunya ini menjadi kajian khusus bagi seorang pelatih, terutama dalam menyusun program latihan, secara khusus menentukan bentuk-bentuk latihan. Para pakar sport science menyarankan bahwa untuk membangun VO2 Max ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan mengembangkan bentuk-bentuk latihan aerobik, anaerobik. Salah satu yang bisa kita kembangkan misalnya latihan kecepatan, speed play misalnya. Speed play ini dikemas seperti apa? Memadukan kondisi fisik, latihan kondisi fisik dengan teknik dijadikan satu. Apa bentuk-bentuk latihan? Para pakar sport science menyarankan intensitas latihan minimal bisa mencapai 85-95% dari total intensitas yang diharapkan bisa terjadi. Tentu kita berpikir bagaimana kita menentukan intensitas latihan ini. Pelatih harus melakukan yang namanya repetisi maksimal pada setiap bentuk latihan yang ada. Rata-rata dari latihan itu semua ini menjadi acuan repetisi maksimal dari seorang elit atlet. Tetapi jika kita melakukan latihan dalam bentuk parsial, tentu repetisi maksimal dari setiap bentuk gerakan, mungkin saja gerakan itu dipadukan dengan pengembangan keterampilan, itu bisa kita jadikan sebagai acuan. Repetisi maksimal inilah yang akan menentukan 80 sampai dengan 85% ketika kita mengadakan latihan. Dan nanti dari sana kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi, diukur kembali repetisi maksimalnya, dan kemudian ditentukan kembali. Akhirnya kita bisa melihat peningkatan VO2 Max itu seperti apa. Jadi bentuk-bentuk latihan yang meningkatkan kapasitas tubuh kita, kapasitas kemampuan teknik kita, ini menjadi dasar kita di dalam mengembangkan VO2 Max. Dan kerja paru kita, kerja jantung kita menjadi optimal. Dan kita akan mampu bekerja dalam waktu lama, atlet akan mampu berlatih dalam waktu lama. Selain membangun kondisi fisiknya, dia juga membangun bagian-bagian dari kondisi fisik. Misalnya perlu kecepatan, perlu peningkatan kelincahan, dan sebagainya. Apa yang diminta di dalam cabur itu? Komponen apa yang paling dominan? Dan ini harus dipelajari oleh para pelatih olahraga. Sehingga saya mengatakan jika kita ingin menghasilkan elit atlet level Olimpiade, tentunya kompetensi pelatih cabur harus setara dengan pelatih Olimpiade. Berapa para pelatih yang terus improve diri membangun prestasi Indonesia? Sekian.